Seorang pemimpin itu atau pemegang pendidikan itu ada yang namanya kepala sekolah atau leader ya. Leader itu salah satu yang mesti dilakukan itu adalah membuat polisi untuk sebuah kebijakan. Ya. Nah kebijakannya itu kita itu harus berbasis kepada data. Data. Jadi kita ibu di kepala sekolah bikin kebijakan tidak sama. Dan kan kalau kita berbasis pada data, maka yang bisa kita peroleh itu adalah kebijakan yang objektif, bukan kebijakan yang subjektif. Kalau kita berbasis data, termasuk kalau ibu juga mau bikin kebijakan tentang sesuatu berbicara kepada data. Karena data itu penting, karena kita antara subjektif atau tidaknya itu tergantung data yang kita peroleh. Ibu dapat informasi A dari orang tetangga ini gitu ya. Kalau tidak berbasis data, udah bisa didengerin. Tapi persoalannya apa itu dengan data itu? Apa data itu? Tempat informasi, ukuran informasi. Ya. Informasi apa? Informasi kabar, tapi ada di jalan tengah. Informasinya fakta. Jadi kalau itu nggak usah dengerin, kalau nggak benar itu nggak usah dengerin. Jadi kalau cuma katanya, itu nggak usah dengerin. Kita salah kalau kita tuh mengartikan bahwa informasi itu adalah semua kabar, semua informasi, tapi informasi itu hoax, kabar bohong gitu ya, ataupun cuma gosip gitu kan. Gosip itu bukan informasi. Jadi kalau fakta itu adalah informasi. Nah, informasi ini sekumpulan informasi ini kita akan diambil menjadi sebuah data. Nah, data ini harus kita kelola sebenarnya. Jadi informasi ini kita kelola menjadi sebuah data, sehingga kebijakan nanti kita pun itu bisa memberikan kebijakan yang objektif. Nah, pakai apa kita untuk bisa mengelola informasi ini menjadi sebuah data? Kita pakai SIM tadi, sistem informasi manajemen. Kita sekarang dengan perkembangan teknologi itu ya, kita sudah masuk ke sini semua sekarang. Dulu itu SIM itu hanya ada di perusahaan di luar negeri dulu. Waktu saya masih kuliah itu SIM di lembaga belum ada semutan, sekarang ada Podik nggak ada, EMIS nggak ada, PDT nggak ada di mana. Kenapa? Karena teknologi belum masuk. Tapi saya dengan perkembangan teknologi gitu kan, kita itu bisa mengupgrade informasi tersebut, kita olah, gitu, diolah sehingga memiliki kemampuan untuk bisa saling terintegrasi satu sama lain. Jadi kuncinya dari SIM ini harus terintegrasi. Kalau berdiri secara parsial masing-masing dulu, oh ini data. Kalau dulu kita kan ini ya, ada buku induk siswa ya, ada data guru, data orang tua, itu kan pisah-pisah ya. Artinya nggak ada yang mencoba menghubungkan komponen apa yang bisa dihubungkan antara data guru dengan data siswa dengan data orang tua. Kita dulu masih parsial, tapi dengan adanya teknologi sekarang ini semua itu menjadi terintegrasi dengan namanya SIM, sistem informasi manajemen, dan itu dikelola. Sehingga apa yang terjadi dengan ini semua, kita itu ketika membuat kebijakan, kita itu bisa lebih mudah. Kita bisa lebih mudah untuk mengakses ya. Jadi kita dimanapun kapanpun itu bisa mengakses dengan SIM ini. Ibu butuh double informasi tentang EMIS gitu kan, itu tinggal
lagi ada di dalam gua pun mungkin ada jaringannya, dia bisa ke internet, kita bisa langsung buka, mudahnya akses. Kita sambil belajar mungkin begitu, apa bisa langsung akses. Tapi kalau dulu enggak, sampai dia tahu data sesuatu kan masih ada di luar kota, kita mesti pulang atau kita nelfon dulu, kita perlu dicarikan. Tapi dengan SIM, tinggal klik buka bisa langsung ini datanya. Jadi teman saya itu begitu sulitnya orang itu untuk mengintegrasikan data-data yang ada di lembaga pendidikan. Dan dulu awalnya cuma usaha kan sudah masuk ke dunia pendidikan, sama nanti dengan TKM minggu depan itu. TKM itu dulu di perusahaan, tapi sekarang sudah masuk ke dunia pendidikan sekarang. Nanti kita bahas di berikutnya. Nah, kunci di sini Bu, kita itu kalau saya gambarkan seperti ini. Kita kan ada integrasi, ada data seperti yang guru bilang, ada siswa, ada orang tua, ada masyarakat. Dan mungkin di sini masalah keuangan ya, pembiayaan tadi ada satpas, jadi kita itu semuanya antara ini. Bahkan kalau kita lebih selesai, kita memiliki perusahaan itu. Ini tuh bisa harus terjadi semua. Kita jadi orang itu bukannya di sini, bukan di sini, tapi orang tua bisa akses, siswa bisa akses, guru bisa akses, perusahaan bisa akses, bagian seorang bisa akses, yang bisa akses, masyarakat pun bisa akses. Pintunya satu di sini. Dengan cara masing-masing komponen ini, jadi mesti memiliki akun masing-masing. Siswa punya akunnya masing-masing. Terus orang tua memiliki akunnya masing-masing, masyarakat punya akunnya masing-masing, pengelola akunnya masing-masing, transaksi memiliki akunnya masing-masing, transaksi masing-masing, itu memiliki akun masing-masing. Seperti itu. Sehingga nanti kalau kita ingin membuka, gitu kan, ingin membuka data, sesuatu atau tentang ada yang baru ya, misalnya. Sebenarnya itu cara makan. Kurikulumnya tahu. Ambil dulu. Jadi kayak sesuatu yang tahu jadwal sekolahnya dia, kita buka sini. Jadi kita itu bukanya di sini, muncul lagi dengan itu. Kurikulum, kita sudah tahu jelas. Pengen tahu siapa yang mengajarkan tadi ini, kapan waktunya, muncul nama gurunya. Itu otomatis, termasuk yang di Istika itu, yang syakat itu kita nggak bikin itu, nggak bikin jadwal sendiri kita. Sistem itu dengan informasi. Jadi kita hanya mengikut materinya apa, dosennya siapa, dan ruangan apa. Absen itu sudah lengkap, sudah tercatat sendiri. Nantinya. Nah, juga sama orang tua pengen tahu tentang kondisi anaknya, punya akun bekasnya di sini. Dengan anaknya sudah menempuh kuliah ini, masuknya beberapa kali. Kalau saya beberapa kali itu saya tahu nantinya. Siapa gurunya ini? Terus dia punya sudah banyak keuangan nggak? Saya baca di sini Bu. Tapi ternyata di sini, karena ini semua daftar integrasi. Terus misalkan anaknya punya pinjaman buku nggak? Dicek kemampuannya. Jadi itu akan seperti itu. Artinya dengan sebabnya semuanya akan terintegrasi. Nah masyarakat bisa akses juga, tapi kalau masyarakat itu karena bagian eksternal lembaga pendidikan, tidak semuanya bisa diakses oleh masyarakat. Contohnya kemarin saya itu profil lembaga, data gurunya berapa jumlahnya, atau siapa saja gurunya, gitu. Siswanya berapa jumlahnya, gitu. Mungkin bisa, tapi tidak hal dengan keuangan bisa tidak diakses. Usahakan mungkin bisa diakses nantinya. Jadi di sini ini kita membuat pendidikan kebijakan
batasan-batasan mana yang bisa diakses oleh siswa, mana yang bisa diakses oleh orang tua, mana yang bisa diakses oleh masyarakat, misalnya akses guru. Termasuk guru, gitu. Yang memasukkan nilai itu nantinya itu bukan manual lagi, kita manual store nilai seperti itu. Nah, nanti kita sudah progresif, ya guru tinggal dipakai tersebut dan langsung muncul dengan ini dengan siswanya, siapa siswanya, gitu. Nantinya. Jadi kita kesana juga zona prasmanan. Itu kalau kita pakai SIM itu mempermudah secara inventaris untuk percakapan sudah ada di semua, kemudian percakapan sudah ada semua sudah. Keuangan, nasional itu juga sama. Ya sama kalau sebenarnya itu tidak dari kredit kita kalau bulan gitu. Waktu registrasi bayar SPP-nya, slipnya di store ke Kementerian Keuangan sama manajemen itu dia langsung diaktifkan. Dia kan sebagai mahasiswa yang aktif sudah siap untuk registrasi. Prodi hanya input ini bukan input jadwalnya, dosennya siapa, nah seperti itu. Terus kapan waktunya, setelah itu dikaitkan. Terus otomatis bukan, jadi yang tidak registrasi itu otomatis tidak bisa dikaitkan, otomatis tidak bisa masuk absen. Jadi yang memasukkan absen itu bukan kita, tapi bagian keuangan. Karena dia yang berhak memiliki wewenang untuk apakah usaha aktif atau tidak. Kita hanya sebagai prodi itu hanya sebagai penyelenggara saja. Kayak gitu. Nah kalau sudah masuk ke absen, masuk jurnal buku, itu otomatis kita jam berapa, tanggal berapa, siapa dosennya, itu sudah otomatis kita itu. Karena itu ada dengan sistem informasi manajemen ini. Kayak gitu. Nah sistem informasi manajemen ini itu bisa bikin, tapi menurut saya itu ada dua ya, ada dua yang internal sama eksternal. Selama ini ibu-ibu yang pakai itu adalah yang eksternal, yang dibikin oleh pemerintah, coding gitu ya. Ada KDBS dan itu kan apa sebutan gitu ya. Nah jadi itu dibikin dari eksternal oleh rekan lembaga kita. Tapi ya, bisa juga kita itu membuat SIM sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau yang saya melihatnya yang tadi seperti itu masih tidak betul detail ya, dan menunjukkan artinya itu saya melihat hanya seperti fungsi laporan saja pada menggunakan dengan SIM itu. Tapi kalau database-nya kita sendiri di internet itu sebenarnya lebih rinci juga, keuangan, sarana prasarana apa yang dimiliki itu harus lengkap, perusahaan apa, buku-bukunya apa, sama yang pinjam itu sudah masuk semua. Bahkan nanti itu kalau kita pakai SIM itu tinggal pinjam buku, tinggal ataupun kita tinggal barcode pakai kartunya itu, krek terus itu sudah boleh masuk, krek pinjam, itu kapan SIM itu langsung muncul di sistem perusahaan. Jadi namanya. Android juga sama begitu nantinya. Guru itu semuanya akan integrasi ucapan. Kalau guru di sekolah tidak produk itu ada gurunya juga bu ya. Itu lengkap nggak? Detailnya? Siapa namanya, tempat namanya, orang tuanya, S1-nya mana, punya apa? Ini kan terakhir, ini kan betul. Semakin detail bu informasi itu akan semakin banyak, artinya data itu akan semakin kuat. Karena kenapa? Karena kita gini, ibu tahu nggak dengan sekarang itu, bukan sekarang sudah lama, sudah 4 tahun kemarin ada kebijakan HP harus pakai NIK. Nomor baru ya, dengan NIK. Itu harus SIM. Sistem informasi itu jadi pemerintah itu membuat semacam database besar sekarang itu. Nomor HP ibu itu sudah, data itu sudah ada di Dukcapil ya, di Kementerian Negeri itu sudah ada database semua sudah. Di sana itu sampai nomor HP-nya itu harus terintegrasi juga di sana. Jadi nanti kalau ada penipuan, ada apa gitu kan, diinginkan, itu bisa terlacak tuh. Oh nomor ini, makanya ibu itu harus hati-hati dengan database dengan nomor dengan si orang digunakan untuk penipuan. Maka karena ibunya bukan orang lain. Pakai nomor HP, ibu pakai nomor dengan ibu gitu kan, terus dipakai untuk kegiatan yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena muncul di sistem itu adalah namanya itu. Karena itu terintegrasi. Maka sistem sekarang ya sudah mulai memakai satu suku arah. Iya. Karena di SIM saja untuk mengambil data, misalkan kan ada pengajuan
PKH itu. PKH. Diminta kan nomor apa namanya? Nomor kartu nikahannya itu dia. Iya, diminta semuanya. Bahkan yang tidak satu kakaknya yang minta itu sedikit bagaimana yang Sudah. silakan sinkronkan dengan Iya, itu. medsos itu. Iya, Kalau media sudah sosial. saya klik, Betul. saya klik nomor PKH-nya itu, data NIK tidak ada di medsos gitu, Pak. Kalau yang sudah tercatat ada, langsung muncul sendiri. Jadi itu makanya ada sensor-sensor juga sebenarnya media sosial dengan kesehatan itu adalah mengintegrasi secara menyeluruh negara tadi. Tapi menurut saya itu masih belum benar-benar terintegrasi negara ya, sistem itu. Nanti guru terus yang siapa dia keluarganya, anaknya siapa, suaminya siapa, mereka itu semua akan di sistem. Sebenarnya ini untuk mempermudah efisiensi dan efektivitas untuk mempermudah seperti ini. Tapi ada kelemahannya juga, pasti kan? Iya. Ya, ada kelemahannya. Apa kelemahannya itu di sini? Kita itu mesti harus juga cerdas mempergunakan data kita. Data nama Bu ya, boleh silakan. Tapi kalau nik itu ibu, nik itu tidak boleh disebar. Jadi kalau ibu jangan suka mengupload di FB ataupun di medsos itu KTP ibu di foto di di medsos gitu ya. Itu bahaya Bu, karena akhirnya menjadi kayak orang nah gitu. Iya, terus apa lagi? Terus kalau ibu lagi naik kereta mau naik pesawat dan tiketnya Bu ya, itu kan mau boarding itu kan kita kan juga didapat Bu ya, di tiketnya ternyata kita itu kalau karena senang naik pesawat pengen catat tuh di foto tiketnya itu di barcode itu Bu, kalau di scanner itu ada datanya. Jadi barcode yang gambar tidak jelas juga untuk pesawat ini aman kan itu sebenarnya atau bentuk garis ini banyak Bu ya, itu ada kodenya, itu menunjukkan identitas kita. Kalau di scan itu bisa ketahuan siapa ini orangnya gitu. Terus dia mau pergi kemana gitu, sampai atau jalan kemana sampai jam berapa itu akan terlacak berapa menitnya. Dan kita itu dengan sistem informasi ini juga hati-hati, tidak semuanya. Memang untuk mempermudah tapi juga mempermudah juga malingnya. Makanya saya kemarin itu sempat sering ngomong gitu Mas, bagus pemerintah itu dalam HP di mesin terintegrasi dan data saya setuju. Dan cuma satu menurut saya, tolong servernya itu diamankan, benar-benar diamankan. Jangan sampai data itu sampai dicuri oleh orang lain ataupun sampai bocor gitu kan. Karena apa? Itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik oleh orang. Untuk menipu atau apa ataupun bahkan untuk kepentingan politik ya Bu ya. Bahkan untuk kepentingan bisnis bisa Bu. Makanya kalau ibu-ibu suka googling di thread Bu ya, googling di thread ibu-ibu itu. Karena kalau kita buka website, karena muncul iklan. Ada iklannya nggak begitu? Atau buka YouTube ada iklannya kan iklannya itu seakan-akan sudah sesuai banget dengan kita gitu kan. Kenapa? Karena di internet itu sudah ada algoritmanya, algoritma yang sudah disusun gitu kan, untuk apa yang diketik oleh kita, apa yang sering kita cari, gitu, internet itu akan memunculkan iklan sesuai dengan apa yang sering ibu lakukan. Aktivitas ibu yang sering ibu lakukan di internet itu akan bisa muncul karena algoritma sudah disusun seperti itu. Apa tujuannya itu? Agar iklan tersebut bisa tepat sasaran. Jadi kalau ibu itu sering cari tentang jilbab gitu, yang muncul iklan-iklannya sebenarnya jilbab gitu. Kalau ibu suka main game gitu kan, iklan game gitu. Kenapa? Karena itu sudah ada algoritmanya yang sudah dibuat seperti itu agar bagaimana iklan itu tepat sasaran. Itu bedanya kalau iklan di antara televisi dengan di internet. Jadi internet itu lebih tepat pada sasarannya. Jadi itu satu kelemahan. Artinya kelemahannya itu kalau kita sudah pakai sistem informasi itu ya harus hati-hati. Jangan sampai data ini yang ada di sini jangan sampai bocor. Karena ini mengandung data orang, personal untuk dilindungi oleh undang-undang. Bahkan walaupun ibu saja itu lahir kembar, ya, lahir kembar, nikah itu mesti beda, kadang-kadang.
Pasti kan beda nih. Kalau ini itu kan unsurnya dari provinsi ya, kabupaten, kabupaten, dari kecamatan, satu tanggal lahir ibu semua kan, itu ada kode beberapa di belakangnya itu, yang 16 digit itu. Itu semua memiliki keunikan. Jadi itu rakyat Indonesia akan sama, semuanya akan sama. Walaupun namanya sama, pasti dia berbeda. Walaupun ganda gempa, pasti akan berbeda. Karena itu adalah yang kita sebut itu dengan namanya key ya. Kunci. Jadi kunci orang membedakan orang itu ada di key-nya. Key-nya ada di mana? Ada di sini. Ini. Jadi walaupun itu namanya sama, sebesar ada 200 nama yang sama, tapi dia berbeda. Atau ada orang lain kembar 10, pasti dia berbeda. Makanya ini penting, jangan sampai ini kita bisa diakses oleh orang lain, seperti itu. Karena ya seperti itu kalau sekitar juga kalau memiliki kelemahan juga, bisa bukan hal-hal yang tidak seperti juga. Makanya kalau salah itu kan hacker itu kan, hacker sudah banyak di mana-mana maksudnya itu, karena yang bisa akses. Bahkan hacker sekarang juga pakai SIM juga. Ya, jadi sekali ya ibu ini sekarang mereka bercanda teknologi ini kena hack ini HP-nya, bukan WA-nya tapi HP-nya. Maka ibu itu semua yang ada data di sini itu akan bisa diambil, bisa diakses ya. Termasuk berkaitan dengan hardware-nya. Kalau WA kan cuma itu kan software-nya itu namanya. Kalau sampai hacker itu bisa mengambil hardware-nya, bukannya apa? Mikrofon. Kalau kita ngomong itu, walaupun kita nggak mengerti itu bisa ngomong, bisa didengar. Kamera ini bisa diakses sama hacker. Atau kita nggak merasa foto, nggak merasa ngambil video itu, tapi karena sudah kena hack, jadinya, maka orang kita bisa kelihatan. Termasuk laptop itu kan ada kameranya. Kita nggak ngerasa kalau kita itu dengan kamera kita dipantau, karena sudah diambil alih. Maka kita itu dengan adanya teknologi ini juga itu pasti kita harus cerdas teknologi. Dan jangan sampai kita itu sembarang upload, lagi-lagi mau OTW gitu kan apa? Ada kasus ya. Dulu itu ketika itu masih baru-barunya WA yang bernegeri itu masih ya. Orang mengemudi itu kan pulang ya, mau barang mudik. Jadi WA-nya itu di akhirnya OTW pulang mudik gitu kan. Pulang, ya di belakang dicuri sama maling. Iya, gitu. Itu cuma foto aja bukan itu ya. Apalagi itu lebih mahal lagi. Jadi orangnya pulang karena dia mati itu tahu karena ini orangnya pulang. Jadi dia foto di rumahnya siap-siap foto yang pulang mudik gitu. Malingnya tahu dia ada punya pun di rumah ini kosong gitu. Udah garap kayaknya ya balik gitu kan ke rumahnya nanti sudah kosong rumahnya. Karena kasihkan kan. Tak keren, tak santai saja ya. Ya, status timur Jadi SIM seperti itu ya. Ya sama seperti perbankan, pakai SIM semuanya. Itu terintegrasi semua. Dengan dinas sosial, kan dengan kesehatan itu pakai itu. Makanya saya melihat seharusnya itu sudah terintegrasi ya antara data Kementerian Dalam Negeri itu dan mencapai itu dengan dinas sosial, dengan dinas pendidikan itu pasti akan terintegrasi semua pada akhirnya. Itu sekarang sebetulnya saya itu macam benar-benar SIM memiliki database yang luar biasa ini. Karena di sini juga di SIM ini butuh semacam server ya. Jadi tempat yang cukup besar juga gitu kan. Saya pernah nonton sama film dulu tapi di Amerika. Jadi orang-orang itu dengan SIM ini, orang-orang itu bisa dipantau. Ketika CCTV sudah ada di mana-mana, ini terjadi. Minta air. Nah, di film tersebut itu ketika database sudah masyarakat bisa sudah
untuk satu sudah terintegrasi semua PC dan di mana memang sudah ada CCTV, maka kita itu bergerak kemana itu bisa ketahuan. Karena dengan tadi kartu HP kita pakai ini, jadi kita bisa ketahuan makanya kita bisa bawa HP kita jalan kemana keluar itu bisa terlacak gitu. Iya. Oh kita orang ini ada di sini posisinya, ada di sini. Maka kalau kita ada CCTV yang pas di tempat tersebut itu bisa kelihatan. Enggak, punya yang hilang, Pak. No? Orangnya sudah ada di rumah, punya yang hilang. Oke. Tapi kan ada temennya bu. Dari dulu-dulunya. Itu belum sama ya, belum sama. Bisa dicek di HP toh. Bukan itu sekarang saja bu, sekarang itu banyak kan CCTV kan gitu kan. Yang terintegrasi dengan kamera, lampu yang sudah terintegrasi dengan kamera. Iya. Dan itu bisa akses ke sini bu. Ini namanya apa? Yang cuma harganya 200.000 itu kan. Yang penting kita di tempat seperti lampu CCTV-nya itu ada internetnya, kita buka dari internet, kan bisa lihat oh di rumah lagi ngapain gitu kan. Itu bisa itu berapa Saya itu Pak. jadi kalau ibu pengen tahu gitu kan, pengen tahu di kelas itu lagi di luar, jadi pas kalau punya tahu kondisi sekolah ada apa, kasih aja tuh lampu yang dekat dengan CCTV-nya. Ini kan bahkan tuh bisa jadi suara bu, mau kemana gitu. Ya Pak, bisa. Ya. Di rumah banyak sudah yang pakai itu. Lampunya lampu bisa jadi. Bisa dilihatin aja. Itu bisa mantap. Kalau punya anak di rumah lagi sendirian, mantap lagi ngapain? Banyak. Itu kebanyakan di toko biasanya pakai itu Pak. Ya, tapi kalau tempat saya tidak ada kontrol. Saya sudah rumah sudah seperti itu. Mantap ya. Kenapa orang kita ada wifi-nya, pakai itu dan siapa tahu kita di luar rumah gitu kan. Dan itu bisa disimpan sendiri otomatis dulu. Nanti kalau lebih 1 minggu itu memorinya itu bisa terpending dengan yang baru. Dengan harapan yang baru. Sesuatu itu. Murah kan. Nah itu saya akan terintegrasi di sana semua. Jadi kalau nanti itu kena hack di HP-nya, itu punya CCTV di rumah, bisa diakses juga di sini. Karena dunia di sini terintegrasi. Semuanya sudah serba disatukan semua. Iya Pak. Sehingga semuanya bisa diakses. Saya rapat saja di sana. Ada yang minta berapa? Ada mata ya yang Google. Kenapa kan kalau pakai absensi lah dulu ya, absensi dengan kehamilan itu Karena itu anak-anak. kalau Tinggal jadi ya itu kalau kita ngecek maka kira-kira kita dapatkan ada komponen apa saja bisa ada di sistem ya. Jadi di sistem itu komponennya itu malah kasih kali ini banyak komponen ini ya. Ada software, ada hardware dia perangkatnya dia, ada backgroundnya orangnya, ada konektivitas ataupun jaringan. software. Ya, berarti ada softwarenya, tentunya sudah dapilnya juga ada servernya itu, ada orangnya yang merawat itu semua, langsung harus ada jaringannya. Ada seperti itu. Jadi kalau ini tidak ada jaringannya, jadi nggak bisa, jadi sendiri saja. Jadi kita itu sekarang lembaga pendidikan pun harus tersentuh dengan SIM. Saya yakin ke depan SIM-nya tidak akan begini. Tapi SIM ke depan akan menggunakan ini. Karena demikian. Tapi seperti itu, akan semakin cerdas ke depan. Makanya kalau saya itu ke depan itu benar-benar ke depan saya itu teknologi itu justru akan sangat jarang sekali menggunakan hardware yang besar, akan kecil. Saya pikir HP ini akan semakin kecil. Bahkan screen layarnya tidak lagi menggunakan hardware, tapi pakai proyeksi ya cahaya. Tapi kita itu memang akan lebih simpel, lebih mudah. Tapi kita juga harus tidak boleh gaptek dengan teknologi, cerdas juga, mengikuti semuanya.
Dan saya yakin ke depan juga para orang tua, ya seperti ibu-ibu semua, kalau sekarang mungkin di kasus yang tadi itu kan, kalau di TK, kenapa orang tuanya langsung daftar ke depan? Karena dekat. Tapi saya yakin kalau ibu lembaganya maju nanti dan dia dicari orang, itu daftarnya nggak pakai langsung dari depan, pasti akan pakai aplikasi, dan ke depan orang tua itu akan semakin ngerti tentang teknologi. Jadi orang tua yang sudah nggak paham teknologi itu mungkin nanti akan meninggal dan selesai dia. Tapi kita di depan yang ngerti teknologi ya kan pasti akan mempermudah itu. Karena ini dianggap sebagai yang praktis. Jadi kita tinggal dengan daftar dan telepon dan seperti itu. Bahkan yang suka belanja e-commerce ya, di Shopee, itu di Tokopedia, kalau bisa pakai Gokar atau Grab gitu kan, Gojek bilang Grab itu sudah sistem informasi semua, dan itu sudah terintegrasi semua. Jadi kita itu semuanya dalam kehidupan sehari-hari sudah terbiasa dengan sistem informasi. Jadi juga lembaga pendidikan, kehidupan sehari-hari kita itu, kita itu di butuh traveling dan terus integrasi semua. Kita buka Traveloka, kita buka Tiket.com, untuk traveling itu sudah pakai SIM semua. Kita jadi sebenarnya akan kita bantu semua. Jadi saya yakin di depan akan lebih detail lagi hubungan hasilnya seperti berbagai semua. Kalau itu pengen lebih detail lagi, tidak hanya menggunakan coding, itu bisa membuat SIM sendiri. Memang salah satu kendalanya sebenarnya SIM itu memang mesti mahal kan, sekarang lebih mahal. Karena orang pintar bikin SIM ini, sistem informasi itu sulit sekali. Makanya banyak orang-orang sekarang itu untuk kebutuhan ke depan itu pekerjaan yang cukup dibutuhkan kan penting untuk depan itu lah teknologi, terutama SIM informasi. Jadi kalau orang ini C1 itu sudah dicari di Google, besar dunia itu. Tapi akan mahal juga di sana ya Pak. Akan mahal juga di sana. Betul Bu. Maka kita itu di sekarang itu kan membuka ilmu komunikasi gitu ya. Di sini. Iya, komunikasi sama bisnis kita. Karena kita menganggap ke depan akan dipakai. Ke depan. Bahkan perusahaan-perusahaan besar di sekarang itu yang sudah kekayaannya sudah berbagai sekolah tujuan itu butuh orang itu sekarang sistem informasi itu. Jadi itu laku keras untuk perusahaan ya, apalagi kalau mendapatkan mungkin saya yakin depan juga akan butuh juga. Jadi tidak hanya butuh seorang operator, tapi orang bisa mengelola informasi seperti itu. Kalau operator kan cuma operator itu levelnya itu di bawah operatornya. Tapi kalau yang bikin softwarenya, sistem informasinya itu yang lebih tinggi platformnya. Kalau operator kan hanya mengerjakan soal yang tunjuk juga. Isi datanya. Ya, datanya. Tapi kalau bikin sistemnya, Siapa kira-kira? ya saya kan depan akan banyak seperti itu. Makanya untuk produk ini menggunakan data itu memang banyak dicari sekarang. Termasuk yang produk di negeri itu juga tidak mungkin. Nah, biasanya cukup mahal, tapi outputnya itu dicari dari perusahaan. Dan bahkan enggak masih butuh sekarang. Jadi kalau untuk posisi kerja ke depan itu tetap akan dicari. Apalagi kalau sampai di komunitas akan besar mungkin. Sekarang sudah mulai buka lagi. Jadi itu sedang pengantar saja ya. Misalnya kalau diisi semua harus start dari sana. Jadi ini sebenarnya nanti saya semua.